Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Di video kali ini saya hari ini akan posting dua video. Yang pertama adalah video ini mengenai strateginya gitu ya. Namanya saya nyebutnya si same company in lower price gitu ya. Perusahaannya sama tapi harganya lagi ditawarkan di harga yang lebih rendah gitu. Nanti yang kedua adalah pilihan sahamnya, watchlistnya gitu ya. Saya juga akan posting di saat ini juga nanti saya posting berbarengan gitu ya. Disclaimer on dulu, konten ini sifatnya investment research, bukan ajakan jual beli dan tidak ada niat untuk menentukan stakeholders tertentu. Nah, mencari same company di harga yang lebih rendah itu bukan investasi dengan style mencari beggar-beggaran gitu ya, mencari ikan besar, beggar gitu. Itu enggak. Kita cuma mau memanfaatkan saham-saham yang bagus gitu ya, yang sebenarnya ini masih merupakan perusahaan yang sama gitu loh. Di market mereka perusahaan yang sama, tapi sekarang lagi diskon aja. Dan kebetulan diskonnya menurut saya mungkin beda dengan teman-teman, gain 25-40% buat saya sih sudah win yang cukup menarik gitu ya. Momen IHSG diskon akhir tahun saya rasa bisa jadi kita manfaatkan gitu ya. Karena mungkin kayak saya sendiri saja posisi cashnya kan sudah mulai um, membesar gitu ya. Saya juga agak terlalu nggak seneng ngelihat posisi cash itu besar-besar. Jadi strategi ini menurut saya cukup cocok memanfaatkan year end sale 2024 di IHSG. Nah, IHSG sale ini sebenarnya diskonnya sampai kapan jelas nggak ada yang tahu. Tapi minggu ini saya ngelihat sebuah apa ya, situasi positif yang menyelimuti secara ekonomi nasional. Pertama, kabarnya PPN 12% itu mau diundur. Yang kedua, gaji guru tuh dinaikkan ya, gaji guru ASN dengan kondisi tertentu akan dinaikkan. Lalu upah minimal nasional tuh akan naik 6,5%. Ini masih akan ada UMR lagi nanti ya. Tapi ini indikasi yang bagus untuk mendorong gitu ya aktivitas ekonomi dalam negeri. Terus saya ngelihat juga kemarin habis pemilu pilkada, stabilitas politik dalam negeri itu juga cukup bagus. Jadi hal-hal positif ini buat saya bisa sesuatu yang baik gitu ya buat IHSG. Cuman yang masih buruk adalah foreign outflow gitu ya. Kalau salah satu sisi investor yang merupakan penggerak ramainya transaksi IHSG itu belum tertarik dengan emerging market seperti IHSG Indonesia saat ini, ya otomatis gitu ya, situasinya kesannya kayak kering gitu ya, market nggak kemana-mana. Tapi buat saya ini hal yang biasa sampai nanti mereka kembali lagi. So, apa yang bisa kita lakukan buat teman-teman yang ngerasa cukup nyaman dengan kondisi cash kalian, dengan kondisi portofolio kalian, ya doing nothing ya. Kita nggak ngapa-ngapain itu sebenarnya salah satu action di bursa market. Jadi action di bursa itu bisa beli, bisa sell, dan bisa nggak ngapa-ngapain. Artinya kita cukup pantau saja kondisi portofolio kita nih. Mana yang masih bisa dipegang, mana yang kita mau kasih beri kesempatan, dan kita sambil nunggu-nunggu aja. Atau tadi saham-saham yang menurut saya masih perusahaan yang sama, cuman lagi ditawarkan di harga cukup rendah. Pilihan ini low risk ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup terukur. Apa itu action yang cukup terukur? Yaitu ada dua hal. Pertama, saya pribadi akan masuk dalam saham-saham yang lower price same company ini short term saja, 1-2 tahun paling maksimal. Dan dengan jangka yang relatif pendek, maka saya mau mengabaikan sentimen yang mungkin sekarang sedang terjadi gitu ya terkait dengan emiten-emiten tersebut. Kenapa? Karena time frame investasi yang kita ambil itu memungkinkan risiko tersebut secara fakta di laporan keuangan mungkin tidak terdampak gitu ya. Itu salah satu alasan kita melihat hanya 1-2 tahun. Kalau mungkin 5 tahun, kita mungkin nggak bisa membayangkan apa yang terjadi pada emiten tersebut dengan sentimen negatif yang sedang menghampiri. Lalu porsi dalam konteks saham company lower price ini adalah mencari small winning allocation. Jadi ketimbang kita menyimpan cash, misalkan cash kita sudah 40%, tapi kita belum melihat sebuah opportunity yang gold gitu ya di market, lalu kita tahan, rasanya sayang, mau di reksadana juga males juga, mau di RDPU juga cuman sedikit. Jadi menurut saya ini alternatif yang cukup win-win solution sih kalau buat saya pribadi. Tapi saya menyarankan teman-teman untuk berpikir ulang mengenai alokasinya. Saya sendiri cukup nyaman di posisi 40% gitu ya. Jadi 40% dari total portofolio adalah saham-saham yang small winning tadi gitu ya. Saya nggak berharap beggar-beggar, saya nggak berharap bahkan half beggar pun enggak gitu ya. Hanya sebatas 30%-an itu menurut saya sudah oke untuk menggelembungkan atau mendapatkan return yang lebih ketimbang opsi-opsi yang ada.
ya. Dengan ekspektasi return 30-35% saja gitu ya, kita tuh masih bisa menumbuhkan portofolio dengan cukup tenang menurut saya. Dan sudah bisa mengalahkan opsi-opsi yang beredar di market saat ini. Kecuali memang itu instrumen yang high risk seperti kripto, seperti apa lagi ya? Ya kripto lah ya, kripto market US gitu ya, memang sedang ramai ya mungkin bukan. Tapi kalau konteksnya apa yang tersedia di Indonesia saat ini seperti ya IHSG ya sendiri, LQ45 yang bahkan minus 12%, atau reksadana yang juga bergantung pada saham, atau mungkin apa lagi yang bisa kita gunakan di Indonesia. Jadi menurut saya apa yang terjadi di market Indonesia saat ini dibandingkan dengan konsep small gitu ya, small profit, small winning allocation, menurut saya sih masih jauh lebih oke ini. So, apa kriterianya untuk menutup dalam video kali ini gitu ya? Belum tanda, masih ada terakhir. Jadi apa kriterianya untuk mencari saham yang company in lower price? Pertama, net income dan revenue itu masih tumbuh. Melambat menurut saya masih oke. Ya, melambat. Histori dalam 5 tahun, kita exit dulu masa pandemi karena itu bisa jadi satu hal yang anomali. Kita akan memilih saham-saham yang tidak ada corporate action untuk change company business dalam waktu dekat gitu ya. Misalnya kayak Adaro yang nge-spin off AAI-nya gitu ya. Lalu secara valuasi, kita akan ambil emiten-emiten yang min PI under value atau bahkan sedang strong under value. Terakhir, dalam proses masa tunggu 1-2 tahun, kita berharap keuangan dan kasnya ini oke. Kenapa? Karena kita ingin ada dividen di sana. 4-5% gitu ya, menurut saya sih cukup fair untuk kita bisa tunggu sampai harganya kembali ke titik yang kita harapkan. Ini penting juga untuk memperhitungkan kekuatan finansialnya. Nah, untuk saham-saham yang sedang diperdagangkan di lower price ini, ingat kita harus entry di posisi yang menarik gitu ya. Nggak perlu curi-curi start ketika harganya masih tinggi, jangan doyan belanja, dan harga saham yang murah, saham bagus yang sudah murah itu market masih bisa membuat lebih murah lagi. Jadi jangan all in dan atur strategi pembelian. Slide terakhir. Nah, ini slide terakhir. Intinya adalah saham-saham yang nanti akan kita bahas adalah saham-saham yang perlu kita manage ekspektasinya. Satu, mereka bukan saham-saham yang menurut saya berpotensi jadi beggar. Tetapi untuk memberikan return 30-40% menurut saya sih terbuka cukup lebar gitu ya. Dan sejak beberapa tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir ini gitu ya, saya cukup senang untuk memasukkan emiten-emiten ini dan kadang-kadang hasilnya juga di luar dari ekspektasi saya. Contoh apa? Contoh ACE. ACE itu ketika di harga 500 itu sangat merana gitu ya. Bener-bener downtrend parah ibaratnya kalau kata orang teknikal gitu ya. Jadi ketika saya mulai mengakumulasi ACE di harga 400, 500 gitu ya, saya nggak expect ACE itu bahkan akan ke 1000. 900 pun kayaknya bagus banget itu ACE. Yang saya expect hanya 800 gitu ya. 800 pun itu sudah 50% lebih dari harga entry. Jadi kesannya kecil, nggak beggar, tapi kalau teman-teman berhasil melakukan ini, menurut saya return sih bagus banget. Sido pernah downtrend juga. Harganya 500 gitu ya. Saya nggak expect Sido akan ke 1000 gitu ya. Tapi kemarin-kemarin mendekati tuh 800 ya. Dan returnnya juga 50% lebih. Jadi ini hal-hal yang sederhana, same company, lower price ya. Keuntungannya masih sama, profitability-nya masih menguntungkan itu. Core bisnisnya masih oke, manajemennya bagus. Secara valuasi lagi ditawarkan di harga yang lebih rendah. Jadi buat saya itu sebuah kesempatan, tinggal kita manage ekspektasi bahwa sentimennya masih ada, itu harus kita akui, yes. Jadi kita nggak berharap dia tiba-tiba langsung setahun 2 tahun beggar, tapi dengan ekspektasi yang lebih rendah, 30-40%, menurut saya juga return sudah cukup bagus. Itu dia teman-teman pembahasan video kali ini. Untuk pilihan sahamnya kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Sampai ketemu guys. God bless you. Bye-bye.